Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik pada pekan biasa minggu yang ke-9. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Alfonsus Setia Gunawan PR, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Gunawan. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Gunawan, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini Romo? Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita. Amin. Romo, terima kasih ya sudah berkenan hadir dan menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Gunawan. Silakan Romo. Sahabatku yang terkasih, saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini, Kau telah memberikan kesehatan bagi kami semua. Kau berkenan memberikan berkat-berkat yang begitu banyak di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Pada hari ini kami mau belajar dari pengalaman seorang tokoh yang tertulis di dalam kitab suci. Semoga pengalaman rohani dan juga perjuangan iman yang ditampilkan di dalam kisah ini boleh menjadi inspirasi kuat bagi kami untuk tetap setia mengabdi kepadamu di dalam Putramu Yesus Kristus, yang juga telah menunjukkan kerelaan hatinya, kesetiaannya kepada Bapa sampai akhir, sampai pada saat dia wafat dan kemudian dibangkitkan. Semoga kami pun boleh meladan kasih dan perjuangan serta kesetiaan hidupnya sampai akhir pula. Kami persembahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku bersukaria atasku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Tobit, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Markus. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah, ia berdoa begini, Engkau adil, ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu, segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku, janganlah aku kau hukum sekedar segala dosa dan kehilafan atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu. Maka kami kau serahkan untuk dirampas, ditawan, dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekadar segala dosaku, karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu, sudilah mencabut nyawaku,
sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah, putri Raguel, di kota Ekabatana, di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistri kepada 7 pria, tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah, engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hatinya, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantungkan diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu. Dan orang itu akan berkata kepadanya, "Bapak hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah Bapak, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera Sarah menadakan tangannya, lalu berdoa kepadanya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga, kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, putri Raguel, kepada Tobit, putra Tobit, sehingga istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobit lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran, masuk ke rumahnya, dan Sarah, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kepadamu, ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Kepadamu, ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu, ya Allah, kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah menyelamatkan daku.
Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Kita doakan baik pengajar Injil dulu ya. Iya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padaku, tak akan mati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Gunawan, dari bacaan Kitab Tobit pada hari ini dan juga Injil Markus, ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini, Romo? Yes. Mbak Lucy dan para pendengar sekalian yang terkasih, Kitab Tobit menjadi salah satu kitab yang ada di bagian kedua dari Perjanjian Lama.
yaitu kitab Deuterokanonika. Kitab Deuterokanonika ini ada 7 buku. 1 Tobit, 2 Yudit, 1, 2 Makabe, lalu ada 2 kitab kebijaksanaan, 1 kebijaksanaan Salomo, dan kitab Putra Sirah. Yang terakhir kitab Baruk. Buku yang kedua, Deuterokanonika ini hanya dipakai oleh umat Katolik. Umat Kristen tidak memakai sesuai dengan daftar kitab sucinya orang-orang Yahudi, orang Israel sampai sekarang. Maka hanya kitalah orang Katolik yang memakai kitab Deuterokanonika. Salah satunya adalah kitab Tobit. Kitab Tobit ini menjadi terkenal. Karena apa? Karena Tobit menjadi contoh sukacita bagi kita semua. Karena di dalam penderitaannya, di dalam tantangan hidupnya yang berat, ketika Tobit menjadi buta, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi dia berharap terus. Bahkan dia merasa banyak dosanya. Sehingga pada saat dia memohon berkat Tuhan, akhirnya melalui malaikat Rafael, Tobit menjadi sembuh. Itulah sukacita. Begitu juga anaknya Tobia mendapatkan sukacita berkat pertolongan malaikat Rafael, sehingga Tobia bisa menikah dengan Sarah, mengalahkan kuasa kegelapan atau setan Asmodeus itu. Itulah sukacita bagi kita semua. Karena dalam Yesus semuanya menjadi indah. Betul. Ya, dan ada suatu kesetiaan yang harus diteladani dari seorang kisah Tobit ya, Romo ya, di mana di dalam keterpurukan, di dalam kehidupan yang begitu menyusahkan, tapi masih setia kepada Tuhan. Berarti kan ada suatu rahmat yang selain dari sikap sendiri juga ada rahmat yang Tuhan berikan kepada Tobit. Ya, bermula dari perbuatan baik yang senantiasa dibuat oleh Tobit. Awalnya Tobit itu kan tinggal di Israel. Tinggal di Israel, di wilayah sekitar Samaria, Galilea. Pada zaman Raja Asyur, Salmaneser itu menyerang Samaria. Tobit termasuk orang yang dibawa, dideportasi ke Asyur. Akhirnya tinggallah Tobit di Niniwe. Nah, kita kenal Niniwe, banyak cerita tentang Niniwe. Sekarang di mana? Di Irak Utara. Di sana ada kerajaan Asyur. Di kerajaan selatan ada kerajaan Babilonia. Di Asyur itulah Tobit banyak sekali berbuat baik kepada orang-orang sesamanya, meskipun mereka sekeluarga dan bersama teman-teman seperjuangan dari Israel dibawa ke sana, tapi perbuatan baik itu tidak pernah terlupakan. Meskipun ketika dia di Israel, dia tidak pernah lupa juga beribadat ke Yerusalem. Pada saat itu kan kerajaan terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara di Samaria ibu kotanya, kerajaan selatan di Yerusalem. Tapi Tobit sebagai seorang yang merasa diri sebagai keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dia tetap beribadat ke Yerusalem. Dan meskipun dalam tawanan, dalam pembuangan, Tobit tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan baik karena dia beriman kepada Tuhan yang Maha Kasih, sehingga dia banyak menyumbang, banyak membantu orang miskin, orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, juga membantu menguburkan orang-orang yang meninggal, dan lain-lain sebagainya. Itulah Tobit. Namun, pada suatu hari, ketika dia tidur di beranda rumahnya, tidak tahu-tahunya bahwa ada burung pipit yang di atas sofa rumahnya itu membuang kotorannya, dan pas kotorannya ada masuk di dalam matanya.
Mm-mm. sehingga akhirnya dia menjadi buta. Nah, Tapi meskipun dalam tantangan dan cobaan yang berat, dia tidak mengumpat, tidak marah sama Tuhan, tapi justru malah dia mengatakan, menyadari mungkin saya banyak dosanya. Ya, akhirnya melalui pertolongan malaikat Rafael, Tobit menjadi sembuh. yang menarik adalah Tobit tetap berbuat baik, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ini yang sulit sekali kita jalankan di dalam kehidupan beriman kita ya Romo ya. Kadangkala kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan kan menghadapi satu masalah aja kita sudah kayak orang Jawa bilang mutung ya Romo ya. Ya, sudah mengeluh, tidak pernah melihat sisi baik untuk bersyukur gitu. Bagaimana ya Romo kita bisa menjadi kuat, taat, setia, dan tetap berbuat kebaikan di dalam kesusahan hidup yang kita jalani. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat seperti Tobit, Romo? Seperti halnya kalau kita ingin menjadi manusia yang sehat, ya, kita harus menjaga diri dengan makanan yang sehat akan membuat kita sehat, akan terjaga kesehatannya. Kalau kita sudah mulai menjadi tua, ya harus banyak minum vitamin, kadang-kadang harus banyak kontrol dan lain sebagainya. Maka sebagai manusia Kristiani, kadang-kadang juga tidak luput dari tantangan dan cobaan, dosa dan lain sebagainya. Kita juga yang manusia hidup ini kadang-kadang ada sakitnya, tapi kalau kita tetap menjaga setiap hari, maka kesehatan kita akan terjaga. Meskipun ada serangan, meskipun ada sakit, meskipun ada COVID yang melanda banyak orang, kalau kita tetap menjaga, akan tetap sehat walafiat. Nah, begitu juga kalau kita ingin seperti Tobit, kita harus menjaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai lupa pada ke gereja dengan doa sekarang. Misalnya kemarin bulan Mei kita berdoa rosario, itulah menu-menu kesehatan bagi kita semua. Sehingga kalau kita tetap sehat, kita tidak akan mudah terkena penyakit. Begitu juga kalau rohani kita sehat, kita akan tetap menerima meskipun kadang-kadang tidak menyenangkan. Betul. Berarti kita harus selalu intim kepada Tuhan ya Romo ya. Relasi kita pada Tuhan harus selalu. Betul. Jadi sepenuh hati kita pun harus selalu introspeksi diri di dalam kehidupan beriman kita seperti itu ya Romo ya. Supaya seperti yang tadi Romo ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak boleh asal makan aja kalau untuk mempunyai badan yang sehat, tapi kita harus tahu apa yang kita makan itu menyehatkan tubuh kita atau malah menambah bibit penyakit di dalam tubuh kita, seperti itu ya Romo ya. Seperti fungsi makanan ketika kita belajar waktu sekolah dasar ya. Iya. Makanan kan ada 3 kalau nggak salah. 1 untuk pertumbuhan, yang kedua untuk mengganti bagian-bagian yang rusak, lalu yang ketiga untuk energi, untuk tenaga. Ya. Maka kalau kita minum atau makan dan minum makanan yang sehat, badan kita pasti tumbuh. Entah itu tumbuh ke atas atau ke samping, itu tidak jadi masalah. Atau yang memang bakatnya ke atas atau bakatnya ke samping. Nah, kalau kita makan makanan rohani setiap hari, pasti hidup kita juga akan tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua, tidak akan mudah kena penyakit. Ya, meskipun kita diserang apapun juga, kita tetap punya tahan uji. Ada vaksin, sekarang harus sampai berapa kali itu ya? 4 kali. 3-4 kali ya. Sekarang ini sudah menjadi normal. Karena apa? Karena kita sudah punya daya tahan. Maka rupa-rupanya Tobit tadi juga mempunyai daya tahan yang luar biasa. Karena perbuatan baik dia dari dulu sampai di pembuangan pun, dia tetap berbuat baik kepada sama. Maka daya tahannya begitu kuat, sehingga ketika dia mendapatkan penderitaan, dia tetap bertahan setia sampai selesai. Betul. Dan acara Oase Rohani Katolik adalah salah satu suplemen rohani buat semua orang beriman Katolik ya Romo ya. Luar biasa ini.
Ya, supaya kita pun juga bisa mempunyai imun yang sehat dan juga iman yang kuat. Seperti itu ya, Romo. Romo, kita kan jeda sesaat dahulu ya, Romo ya. Oke, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Gunawan dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Alfonsus Setia Gunawan PR dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Gunawan, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau tadi tentang bacaan pertama, kitab Tobit dan sosok Tobit yang begitu Romo sudah uraikan untuk menjadi kita teladani di dalam kehidupan beriman. Kalau dari bacaan Markus pada hari ini, Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Tadi Tuhan Yesus menghadapi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, yakni tentang kebangkitan. Memang di masyarakat Yahudi pada zaman Yesus ada boleh dikatakan dua partai besar yang berkuasa di Yerusalem, yaitu partai Saduki dan partai Farisi. Yang lebih berkuasa adalah partai Saduki. Mereka punya kekuasaan yang luar biasa, boleh menentukan pajak, boleh menjadi pimpinan pengadilan, boleh menentukan bahkan menentukan surga dan neraka, kasarnya seperti itu. Dua partai ini mempunyai pandangan yang berbeda, tapi beberapa pada umumnya sama tentang Taurat Musa. Karena waktu itu buku pegangan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang Israel adalah Taurat Musa. Belum ada kitab suci yang lain. Kitab Perjanjian Baru itu kan baru muncul sekitar 50 tahun sesudah Yesus bangkit dari kematian. Maka ketika Yesus mengajar pun selalu memakai kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat Musa. Nah, di dalam penafsiran itu ada perbedaan antara orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi itu lebih luas pandangannya, tetapi kalau orang Saduki hanya letter Taurat Musa. Dan salah satu yang selalu digeluti dan diyakini bahwa sesudah kematian ini tidak ada kebangkitan. Itulah yang dipahami oleh orang-orang Saduki. Sedangkan orang Farisi itu percaya akan adanya kebangkitan dan malaikat. Itu salah satu perbedaannya. Nah, kitab suci Injil Markus itu kan ditulis kira-kira tahun 70. Menjadi ungkapan iman dari umat Kristiani yang saat itu baru mulai tumbuh sebagai orang Katolik. Dan orang-orang Katolik, orang Kristiani waktu itu begitu yakin dan percaya bahwa dasar iman Kristiani, pondasi iman Kristiani adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Ya. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kita. Itulah kata Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan sebetulnya menjadi suatu serangan bagi umat Kristiani. Ngapain sih kamu percaya akan kebangkitan? Kebangkitan itu nggak ada. Karena apa? Orang Saduki begitu benci dan bermusuhan dengan umat Kristiani. Kita bisa melihat ketika Yesus wafat dan bangkit, yang meneruskan kehidupan gereja adalah para rasul dan juga murid-murid Yesus. Dan mereka mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Nah, orang-orang Saduki yang tidak suka atau membenci orang-orang Kristiani ingin merusak iman orang Kristiani bahwa kebangkitan itu tidak ada. Maka kebangkitan itu kalau ditiadakan atau dihancurkan oleh orang-orang Saduki, maka habislah riwayatnya orang Kristiani. Maka dalam kisah ini
orang Saduki ingin menjebak Yesus. Bukan bertanya, tetapi menjebak. Ingin mencoba Yesus. Dengan cerita yang sebetulnya tidak masuk akal ya. 7 bersaudara. 7 bersaudara laki-laki semua. Yang pertama nikah dengan wanita. Kita kalau bisa membayangkan, kalau yang pertama itu umurnya 25 nikah pertama. Yang ke-7 umurnya berapa? Mungkin Udah 30 lebih. Ya, udah pasti lebih muda. bagaimana anak yang terakhir lalu menikah dengan wanita dari istri yang pertama? Agak susah ya. Tetapi yang namanya jebakan itu ceritanya dibuat-buat aja. Bagaimana pendapat Yesus katanya? Ada 7 orang bersaudara laki-laki. Dalam kitab Taurat dikatakan kalau perempuan itu tidak menghadirkan anak, maka adiknya yang laki-laki itu harus menikahi yang perempuan. Ada 7, bagaimana itu terjadi? 7 orang mati semua, dan akhirnya wanita itu jadi mati juga. Lalu nanti kalau ada kebangkitan, wanita ini menjadi istri yang mana? Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rupa-rupanya hari ini kita bicara angka 7. Tadi dalam kitab Tobit, itu juga ada cerita 7. Ya. Yakni anaknya Tobit yang namanya Tobia, itu kan menikah dengan Sarah ya, di Media. Tanah ya. Lalu dalam pengalamannya, Sarah itu sudah pernah menikah 7, mempunyai 7 suami. Tapi ketika habis menikah, suaminya itu mati di kamarnya. Sampai suaminya 7 itu mati semua. Karena di sana ada setannya, ada iblis yang berada di kamar itu, dan yang membunuh suaminya adalah iblis yang namanya Asmodeus. Maka ketika Tobia itu menikah dengan Sarah, orang-orang sudah siap-siap mau menggali kubur untuk Tobia, karena sebentar lagi pasti mati. Namun rupa-rupanya malaikat Rafael itu menemani perjalanan Tobia ke rumah Sarah. Ketika di pinggir sungai Tigris, itu si Tobia itu ingin mencuci muka di sungai. Tiba-tiba digigit sama ikan. Ikannya kemudian dibawa ke atas, disembelih, dikeluarkanlah jantung, hatinya, dan empedunya. Malaikat Rafael mengatakan, ini obat, dan bisa menyembuhkan orang, serta bisa mengusir setan. Akhirnya, Tobia membawa empedu ikan, jantung, dan hatinya itu. Rafael mengatakan, bakarlah di kamarnya, maka setan akan pergi. Lalu dibakar di kamarnya, lalu setan Asmodeus itu kemudian pergi, jadilah Tobia dan Sarah menikah. Ya, dan bahagia, karena ada malaikat Rafael. Dalam kisah Injil ada 7 suami mati. Ya. Ini pertanyaan soal kebangkitan. Kemudian Yesus menjawab apa? Kebangkitan bagi kita umat Kristiani menjadi landasan yang terpenting dalam kehidupan iman. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia belaka. Dengan kebangkitan, iman kita menjadi kuat. Iman kita mempunyai makna yang sangat mendalam. Karena dengan kebangkitan Yesus, kita punya harapan. Paulus mengatakan iman, harapan, dan kasih. Iman kita kepada Kristus yang bangkit memberikan pengharapan, seperti dikatakan dalam Injil, barang siapa percaya kepadaku akan bangkit
akan hidup meskipun sudah mati. Itulah keyakinan kita. Maka ini menjadi ajaran utama bagi umat Kristiani yang kita rayakan setiap kita merayakan Ekaristi, bahwa Yesus yang wafat itu bangkit dari kematian, memberikan harapan kepada kita, menyiapkan kita untuk bahagia di rumah Bapa. Sehingga kita menjadi orang Kristiani itu selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Apapun yang terjadi, suka dan duka hidup kita punya pengharapan. Dan kita memberikan pengharapan juga kepada sesama kita. Gereja mempunyai tugas untuk membawa pengharapan ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Maka di dalam gereja ada banyak kegiatan sosial juga. Misalnya ASA, itu anak-anak yang tidak mampu sekolah diberi perhatian supaya mereka punya pengharapan. Inilah kebangkitan dalam arti yang sederhana. Kebangkitan yang dalam arti sesungguhnya, dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Dalam Yesus ada kegembiraan dan kebahagiaan. Dalam Yesus ada keselamatan. Iya, jadi yang seperti Romo katakan juga bahwa di dalam Yesus adalah cinta kasih yang sempurna ya Romo ya. Jadi kebangkitan Tuhan ini menyelamatkan kita semua, maka kita pun juga harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan kasih kepada sesama yang seperti tadi Romo ungkapkan ya, untuk kita selalu berbagi dan kita selalu penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa di dalam Tuhan segala sesuatunya akan menjadi baik, seperti apapun kehidupan yang kita jalankan ya Romo ya. Ya, maka orang Katolik kan selalu optimis ya. Iya. Katolik yang pesimis itu nggak usah jadi Katolik aja ya. Betul. Optimis, wah, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita punya Tuhan Yesus, kita punya gereja, kita punya teman, kita punya sahabat di dalam komunitas kita, dan juga kita mau membawa pengharapan ini kepada sesama. Maka dalam kitab Wahyu itu kan dikatakan gereja adalah komunitas pengharapan. Maka setiap orang yang masuk di dalam komunitas gereja, kita menerima suatu warta sukacita yang membawa kita pada pengharapan akan keselamatan. Itu yang menjadi inti dari iman Kristiani. Iya, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Semua akan digenapi oleh berkat-Nya Tuhan dalam kehidupan kita ya Romo ya. Romo terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman buat kita semua. Terima kasih ya Romo Gunawan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Oase, Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Alfonsus Setia Gunawan PR mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Gunawan. Silakan Romo. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa memberi perhatian kepada kami semua. Bahkan Engkau mencintai kami sehabis-habisnya. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, menunjukkan kasih-Mu yang sempurna. Kasih itu terungkap saat Tuhan Yesus menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Salib yang terbentang begitu mengerikan itu telah dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah tanda kemenangan, tanda cinta. Sehingga ketika kami semua, kita semua memandang salib Tuhan Yesus yang berkorban itu, kami diajak untuk belajar mencintai Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam simbol palang yang ke atas dan palang yang ke samping, menjadi pelajaran
permenungan bagi kita untuk mencintai sesama. Kedua cinta itu bertumbuh menjadi satu, membentuk sebuah salib. Kalau tidak bertumbuh jadi satu, bukan salib lagi. Artinya apa? Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama harus menyatu. Bagaimana kami bisa mencintai Tuhan kalau mencintai sesama yang kelihatan saja, yang kita temui setiap hari saja tidak bisa? Maka mencintai Tuhan akan terwujud secara nyata kalau kita bisa mencintai sesama, memberikan pengharapan kepada sesama. Dan yang terbentang dalam dua palang itu adalah Tuhan Yesus yang berkorban. Maka untuk mencintai Tuhan dan sesama, perlu berkorban seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami-kami semua yang telah mengikrarkan diri untuk setia kepada-Mu sampai akhir. Kuatkanlah kami, agar kami bisa belajar seperti Tobit yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap punya pengharapan iman, sehingga melalui pertolongan malaikat Rafael, Tobit menjadi sembuh, matanya bisa melihat seperti semula. Tobia bisa menikah dengan Sarah, juga karena ditemani, didampingi, dan diberkati oleh Tuhan melalui malaikat Rafael. Maka kami percaya pula bahwa di tengah-tengah perjuangan hidup yang banyak tantangan ini, kami juga akan tetap merasakan berkat-berkat. Sehingga kasih dan cinta-Mu yang begitu agung yang boleh kami rasakan dalam doa-doa kami, dalam Ekaristi suci, di mana Engkau kami kenangkan pengorbanan suci-Mu. Kami merasakan pendampingan dan kasih setia. Semoga kami tetap kuat dan selalu punya pengharapan untuk tetap hidup dalam kasih-Mu, dalam iman Kristiani yang sejati. Karena di dalam Yesus kami boleh merasakan keselamatan. Hanya dalam Yesuslah keselamatan terjadi. Tuhan berkatilah dan bimbinglah kami dalam menghadapi tantangan ke depan, agar kami dapat menjalani dengan hati yang penuh sukacita. Berkatilah kami ya Tuhan, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Romo Gunawan, terima kasih. Salam damai untuk semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Amin.